Adanya beberapa bakal calon kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota di Provinsi Papua Barat Daya yang pernah terlibat perkara tindak pidana korupsi, bahkan yang masih berstatus terdakwa, menjadi keprihatinan kaum praktisi hukum di Kota Sorong. Advokat muda Rival Kasimpari mendesak KPUD di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk betul-betul meneliti berkas-berkas dan latar belakang bakal calon kepala daerah, khususnya yang pernah menjadi terpidana perkara tindak pidana korupsi, bahkan yang masih menjadi terdakwa perkara korupsi. Rival mencontohkan bakal calon Bupati Raja Ampat berinisial SW yang hingga kini masih berstatus terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pembangunan jaringan listrik tegangan rendah dan menengah pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010. Perkara tersebut masih dalam upaya hukum kasasi. Fenomena yang ada atau terjadi saat ini di Provinsi Papua Barat Daya khususnya, ada beberapa bakal calon yang kita lihat bersama atau kita ketahui bersama, ini mempunyai rekam jejak sebagai narapidana koruptor. Selain itu, ada juga salah satu bakal calon yang masih berstatus sebagai terdakwa. Kenapa saya bilang terdakwa? Karena sampai saat ini kalau kita lihat di di kejaksaan sendiri, dari pihak kejaksaan, ini yang bersangkutan proses hukumnya masih berjalan di pengadilan, masih dalam proses kasasi. Jadi yang bersangkutan itu masih berstatus sebagai terdakwa. Nanti teman-teman juga bisa langsung konfirmasi ke pihak Kejaksaan Negeri Sorong untuk mendapatkan keterangan itu. Yang kami ingin tegaskan di sini untuk pihak kepolisian dan pihak pengadilan untuk bisa memperhatikan poin-poin ini berkaitan dengan bakal calon nantinya, karena mengingat kalau rekomendasi atau surat ini sampai keluar dengan dengan melakukan hal yang merugikan ini, nanti bisa berdampak pada perbuatan melawan hukum. Karena di situ sangat jelas apabila yang bersangkutan masih terpidana atau masih sebagai terdakwa harus mendapat rekomendasi dari pengadilan. Dan kalau pengadilan berani mengeluarkan surat itu harus benar-benar valid begitu. Jangan sampai bisa menimbulkan konflik di ini. Saya kasih contoh misalnya saudara SW, beliau masih berstatus sebagai terdakwa. Dan ini harus dikonfirmasi juga kepada pihak pengadilan. Yang berikut berkaitan juga dengan syarat poin tentang bakal calon yang sudah terpilih atau menjadi anggota DPR. Mereka juga harus punya surat pengunduran diri dari mereka untuk pada saat pendaftaran calon, agar supaya bakal calon ini betul-betul memenuhi syarat dan standar. Untuk itu saya tegaskan kepada pihak KPU sebagai pelaksana untuk benar-benar meneliti dan memperhatikan hal ini. Begitu juga kepada masyarakat dan Bawaslu untuk bisa bersama-sama kita bisa mengawal proses ini dengan baik. KPUD sebagai penyelenggara pemilu kepala daerah juga harus memperhatikan ketentuan Undang-Undang UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, agar kepala daerah terpilih nanti betul-betul menjadi panutan bahkan panglima dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.